Malam ini Calvin yang begitu banyak pekerjaan memilih untuk langsung berlalu ke ruang kerja demi menyelesaikan semuanya. Sedangkan Santi, wanita itu memilih untuk duduk di ruang keluarga sambil menonton televisi. Rasanya terlalu jenuh jika hanya sendirian di kamar. Sebenarnya dirinya mau meminta salah satu ART di sana untuk menemaninya. Namun setelah dipikir-pikir, dirinya merasa tak enak. Mereka sudah seharian bekerja. Waktunya istirahat, malah masih harus menemaninya. Tadi sebelum menyalakan televisi, Santi sempat mengambil satu botol air mineral dan gelas kosong, serta berbagai cemilan dengan beberapa jenis. Seru, tapi ngantuk gak ada teman, keluh Santi sambil matanya melihat sekeliling. Tadinya kepala Santi diletakkan di atas meja dengan ditopang oleh kedua tangannya. Namun lama-kelamaan matanya pun terasa lengket dan sudah untuk dibukanya. Hingga tanpa sadar dirinya pun sudah tertidur di tempat itu. Calvin yang baru saja keluar dari ruang kerja memilih untuk langsung menuju kamarnya untuk melihat apa yang dilakukan sang istri yang saat ini sudah terukir namanya di dalam hati. Membuka pintu kamar perlahan karena takut yang ada di dalam akan terusik tidurnya. Tapi malah apa yang dia dapatkan? Kamarnya sunyi senyap tanpa penghuni. Kemana Santi? Tanya Calvin pada dirinya sendiri. Berjalan lurus ke arah tangga, namun tiba-tiba pandangan matanya beralih pada cahaya yang ditimbulkan dari televisi yang menyala karena lampu utama sudah dimatikan, berganti dengan lampu yang hanya menampilkan cahaya remang-remang. Ini siapa yang nonton TV nggak dimatikan? Gumam Calvin dengan melangkah penuh wibawa menuruni satu persatu anak tangga. Ya ampun, ini kenapa tidur di sini? Gumam Calvin saat melihat Santi duduk di lantai, namun dengan kepala diletakkan di atas meja dengan bertumpu pada kedua tangannya yang dilipat. Harusnya kalau ngantuk langsung tidur saja di kamar, kok malah di sini? Gumam Calvin. Lagian, di kamar juga ada televisi, sambungnya lagi. Calvin mengambil remote yang ada di dekatnya. Santi kemudian langsung mematikannya. Dengan hati-hati, Calvin mulai mengangkat tubuh Santi ala bridal style. Sempat bergerak mungkin karena tidurnya terusik, namun setelah itu Santi kembali terlelap. Bahkan mencari posisi enak dan menggelapkan wajahnya tepat di depan dea-dea Calvin. Setelah meletakkan Santi di RNCG, Calvin memilih untuk membersihkan tubuhnya di kamar mandi dan berganti pakaian, baru lalu menyusul istrinya di ran NCG. Calvin dengan sengaja berbaring dengan posisi miring ke arah Santi guna melihat wajah ayu wanitanya. Rasanya itu seperti tak pernah bosan melihatnya. Bahkan semakin dilihat semakin membuatnya tambah candu. Cantik, satu kata yang Calvin gumamkan. Calvin mulai beringsut untuk mendekat ke arah Santi. Dipeluknya wanita itu dari belakang sebab Santi berubah posisi tidurnya menjadi membelakangi Calvin. Mengendus wangi tubuh Santi yang membuatnya semakin tenang dan lama-kelamaan pria itu pun tertidur juga. Setelah menikah dengan Santi, Calvin yang biasanya mengonsumsi obat tidur agar bisa tidur di malam hari, sudah 1 minggu ini tak mengkonsumsinya. Karena nyatanya hanya dengan emblem serta meng-NCU, aroma TBH Santi bisa membuatnya terlelap dengan mudah. Santi yang sudah membuka matanya terlebih dahulu memutuskan untuk bangun karena jam sudah menunjukkan pukul 5 pagi. Namun segala pergerakannya harus terhenti ketika Calvin mau. Sudah bukan hal aneh bagi Santi ketika bangun tidur berada di pelukan sang suami. Dan Santi sama sekali tak mempermasalahkan tentang hal itu. Loh, mereka juga sudah resmi menjadi sepasang suami istri. Bahkan untuk melakukan hal yang lebih sekalipun sah-sah saja untuk mereka. Calvin panggil Santi dengan suara rendah. Sahut Calvin dengan sedikit bergumam. Bisa tolong lepasin gak Calvin? Tanya Santi dengan tangannya sambil menyentuh tangan Calvin yang melingkar di perutnya. Mau kemana? Tanya Calvin. Aku mau bangun dan bantuin Bibi buat bikin sarapan. Jawab Calvin. Ada Bibi, jadi kamu gak usah repot-repot buat bikin sarapan, sahut Calvin.
Pria itu semakin terlelap dengan memeluk TBH Santi dengan erat, seolah takut wanita itu meninggalkannya nanti saat sedang terlelap. Jam 6.30. Santi dan Calvin baru bangun dari tidur mereka. Bergantian membersihkan diri baru setelah itu keluar dari kamar secara bersama-sama. Sarapan bersama adalah hal wajib yang mereka terapkan di ruang mereka. Tak ada acara makan yang kaku dan diam, tapi justru mereka berdua sesekali berbincang di sana. Kalau kamu sibuk atau banyak kerjaan, biar aku berangkat sendiri saja, Calvin, kata Santi. Berangkat dan pulang bareng, aku atau kamu gak usah pergi bekerja saja, sahut Calvin. Cukup di rumah saja. Lagian juga aku rasa aku cukup mampu untuk memberimu nafkah serta memenuhi segala kebutuhan kita. Imbuhnya lagi sehingga membuat Santi memberenggut kesal. Wanita yang sudah berlatih untuk melakukan apa-apa sendiri dengan tiba-tiba diantar jemput seperti ini membuatnya merasakan tidak enak. Dia hanya tidak ingin merepotkan. Apalagi dia tahu bagaimana sibuknya seorang Calvin Andero dan itu yang selalu menjadi alasan Santi. Bu Meni, kalau aura-aura pengantin baru itu beda ya, seru Anis. Berasa gimana gitu, sambungnya lagi. Santi yang baru saja masuk langsung mendengar kata-kata seperti itu dari pegawainya. Hanya bisa tersenyum. Dia tidak marah atau tersinggung dengan kata-kata Anis. Yang jelas-jelas hal itu mengarah padanya. Mbak, boleh tanya nggak? Tanya Anis menghampiri Santi. Mau tanya apa? Tanya balik Santi. Gimana rasanya nikah? Maksudku, gimana ya ngomongnya? Jadi bingung sendiri. Kata Anis sambil menggaruk kepalanya yang padahal tidak gatal sama sekali. Rasanya nikah, ya gitu nggak gimana-gimana sih, jawab Santi. Cuma lebih ke harus menyesuaikan diri. Dari yang tadinya nanya tidur sendiri, tinggali sendiri, kini jadi berdua. Biasanya apa-apa mengambil keputusan sendiri, kini harus dirundingkan berdua. Dari yang biasanya pergi ke sana ke sini semaunya, jadi harus minta persetujuan atau izin terlebih dahulu. Udah ya gitu-gitulah, Papa Santi. Mbak, apa kamu bahagia dengan pernikahan Mbak Santi? Tanya Anis dan yang lainnya pun juga ikut mendengarkan sampai berhenti dari aktivitas mereka saat ini. Bahagia, aku sangat bahagia, jawab Santi dengan sungguh-sungguh. Dapat suami tampan, mapan, pengertian, perhatian, terus dapat bonus mertua dan keluarga yang baik, kata Santi. Bahkan kehangatan serta kasih sayang keluarga yang tak aku dapatkan di beberapa tahun belakangan ini, aku dapatkan sekarang, sambungnya. Syukurlah, kalau kamu bahagia. Kami semua senang mendengarnya, sahut Bu Meni. Karena rasa penasaran kita sudah terjawab. Jadi ayo kita kerja lagi supaya jika pelanggan datang semuanya sudah beres, seru Bu Meni menginterupsi. Terima kasih semuanya karena sudah begitu perhatian sama aku, ucap Santi. Santi sama sekali tidak marah ataupun tersinggung. Baginya mereka semua bertanya seperti itu karena perhatian padanya, sayang padanya. Hari ini pesanan kue via telepon begitu banyak sehingga membuat Santi dan para rekannya begitu sibuk. Wanita muda itu sedari pagi sudah sibuk berkutat di dapur bersama adonan telur dan tepung. Masih ada pesanan apa lagi? Tanya Santi pada Ana yang baru masuk ke area dapur setelah meletakkan satu layang brownies di dalam etalase. Ada cheesecake, brownies, bolu gulung, blueberry, dan nanas sama bolu pisang, Pak, jawab Ana. Setelah mendengar apa kata Ana, Santi langsung bergegas meminta Rani juga Santi untuk menyiapkan bahan yang akan dibutuhkan untuk membuat adonan semua kue tersebut. Mbak Santi, apa nggak sebaiknya istirahat dulu? Ini sudah waktunya makan siang, kata Bu Meni yang melihat jam sudah menunjukkan pukul 12 siang.
Sudah jam makan siang ya, gumam Santi. Kalian makan dan istirahat saja dulu. Aku nanti saja. Ini lagi nanggung soalnya, sahut Santi dengan memegang satu baskom berisi adonan untuk membuat brownies. Saat jam makan siang, memang tak semuanya istirahat dalam waktu yang bersamaan. Mereka akan bergantian. Separuh makan dan separuh lagi nanti. Nis, ada ibu-ibu yang mau bayar pesanan kuenya. Panggil Doni pada Anis yang memang bertanggung jawab bagian kasir. Kamu lanjut makan saja, Nis. Biar Mbak yang ke depan. Cegah Santi saat Anis yang baru hendak berdiri dari duduknya. San, tolong lanjutin ya. Pinta Santi pada Santi untuk melanjutkan pekerjaannya. Karena kebetulan adonan yang Santi buat sudah masuk ke dalam oven. Iya Mbak, sahut Santi. Santi berjalan keluar meninggalkan dapur untuk menemui customer yang akan membayar. Mana orangnya, Den? Tanya Santi. Itu Mbak, jawab Doni dengan tangan yang menunjuk ke arah meja yang ada beberapa wanita parubaya duduk di sana. Yang ada 4 ibu-ibu itu, tunjuk Santi untuk memastikan. Iya Mbak, jawab Doni. Santi berjalan untuk menghampiri meja yang dimaksud. Selamat siang, sapa Santi. Maaf mengganggu, kata Santi lagi dengan sopan. Siang, sahut keempat orang itu. Santi, panggil salah seorang dari mereka. Mendengar namanya dipanggil, Santi yang setengah menunduk langsung sadar menunggakkan kepalanya. Mama, liris Santi sedikit kaget melihat siapa yang ada di sana. Kok kamu di sini? Tanya Mama Lira. Jeng Lira kenal dengan dia. Tanya salah satu sambil menunjuk ke arah Santi. Iya Jeng, dia ini menantu saya. Istrinya Calvin. Jawab Mama Lira dengan jujur. Dia nggak malu mengakui Santi sebagai menantunya. Karena baginya pekerjaan apapun sama yang penting tidak merugikan orang lain. Nggak nyangka ya, tuan muda dari seorang keluarga Andero menikah dengan seorang pelayan toko seperti ini. Sahut wanita yang melihat Santi dengan sedikit sinis. Padahal para anak pengusaha, anak pejabat, model, CEO, perusahaan saja ditolak mentah-mentah. Ternyata seleranya. Cek. Katanya lagi dengan menggelengkan kepalanya saat berdecak. Memangnya kenapa Jeng Mirna? Ada masalah, tanya Mama Lira. Santi tak menyangka kaum mertuanya itu akan mengakui dia bahkan membela dia seperti itu. Dia pikir mertuanya itu akan malu jika mengetahui apa pekerjaannya. Enggak sih Jeng, tapi kok yang enggak sepadan gitu. Jomplang, jawab Jeng Mirna. Bagi keluarga Andero, mau bekerja apa saja yang penting baik. Tak masalah untuk kami, sahut Mama Lira. Maaf Mam, tadi kata rekan saya meja ini mau melakukan pembayaran. Tanya Santi dengan secara tidak langsung mengatakan maksud tujuannya datang ke meja itu. Ah iya, tolong total semuanya ya, kata Mama Lira. Biasanya customer datang ke bagian kasir untuk membayar. Tapi berhubung tadi Anis gak ada pas mereka ke kasir. Jadi Santi lebih memilih untuk menghampirinya. Masing-masing dari mereka membawa satu loyang brownies dan memakan satu potong kue lengkap dengan jus buah. Gak usah bayar. Kali ini biar saya yang traktir, kata Santi. Sebagai salam kenal saya sama nyonya-nyonya semua. Kata Santi lagi. Halah, gak usah berlagak deh kamu. Nanti kamu dipecat baru tahu rasa. Kata Jeng Mirna. Lagian kami juga masih sanggup bayar. Sambungnya dengan angkuh. Maaf Nyonya Mirna. Kalaupun menantu saya gak bisa bayar karena dia hanya pegawai di sini. Tapi sebagai bagian dari keluarga Andero, saya kira menantu saya itu cukup, bahkan sangat mampu. Kata Mama Lira yang menekan kata menantu keluarga Andero. Kedua teman Mama Lira yang lain hanya diam.
Mereka berdua tahu bagaimana berkuasanya serta berapa kekayaan keluarga itu. Bu Meni panggil Santi pada wanita parubaya yang terlihat baru saja keluar dari dapur. "Iya, Mbak Santi," sahutnya sambil sedikit tergopoh-gopoh menghampiri. Tolong total semua dan tagihannya habis berapa bilang sama saya," kata Santi ketika Bu Meni sudah ada di dekatnya. "Baik Mbak Santi," sahut Ibu Meni. "Halah, pelayan aja belagu," cibir Jeng Mirna yang seolah tak ada habisnya. Bu Mirna adalah satu dari sekian orang yang anak perempuannya ditolak mentah-mentah oleh Calvin. "Maaf Nyonya-nyonya, biar saya ralat. Mbak Santi ini adalah owner di sini. Owner memang cakri, bukan pelayan," kata Bu Meni yang kesal sama Ibu Mirna yang begitu merendahkan Santi. Tak hanya Jeng Mirna dan kedua rekannya yang kaget, sama Lira pun juga tak kalah kaget dengan satu fakta yang baru saja didengarnya.